Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita mulai wawancara ini ya Pak, Ya, monggo Kakak mau perkenalan terlebih dahulu. oh ya, terima kasih Kak. Perkenalkan dulu, saya Kak Lukman Hakim atau biasa dipanggil KL. Saya dari gugus depan SMK Negeri 1 Miri di wilayah Sragen. Ya, kebetulan saya juga sebagai pembina pramuka di gugus depan tersebut. Oh iya, Ya, iya. Ini pertanyaan pertama ya Kakak. oke. Eh, apa yang Kakak ketahui tentang SKU, SKK sama SPG, Pak? Oh iya, untuk SKU, SKK, dan SPG. Iya. Setahu saya untuk SKU itu adalah syarat kecakapan umum, Iya. kemudian SKK adalah syarat kecakapan khusus, dan yang terakhir SPG adalah syarat ke Pramuka Garuda. Nah, Oh, ketiganya itu mempunyai fungsi masing-masing. Untuk yang SKU itu nanti untuk mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum. Misal kalau di penegak itu ada Bantara atau sana Laksana ya. ya. Kemudian kalau untuk yang TKK itu nanti berbentuknya Tiska atau yang biasa ditempel-tempel Hmm, itu. Kemudian untuk yang SPG itu adalah tingkatan tertinggi dari orang pramuka. ya. Rata-rata ada bidang masing-masing untuk itu. Iya. Ya. Oke. Lalu untuk program kerja yang Kakak terapkan di sekolah Kakak itu gimana, Pak? Kalau di pangkalan saya untuk programnya itu yang pertama itu ada latihan rutin 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian ada kemah tamu ambalan. Jadi Iya. pembukaan sebelum kita melakukan kegiatan latihan wajib. Kemudian ada kemah untuk yang mau ikut Bantara atau mau Hmm, ikut Laksana. oh Jadi ya. kita adakan kegiatan tersebut. Oh gitu. Nah, Mm-mm. kemudian Kakak sebagai pembina di SMK Negeri 1 Miri itu, Mm-mm. menurut Kakak postur pembina seperti apa yang harusnya diterapkan gitu, Pak? Kalau menurut saya di tempat saya Iya. yang utama itu adalah kedisiplinan. Sebagai seorang pembina, kita harus memberikan contoh kepada adik-adik kita ambalan penegak supaya mereka juga punya jiwa disiplin. Ya. Kemudian eh, memberikan contoh yang baik. Dan lagi pakaian juga kita harus rapi, Hmm. harus terlihat gagah memakai seragam. Jadi nggak asal-asalan pakai seragam, biar nanti memberi contoh ke adik-adik itu juga tidak dicontoh mereka yang jeleknya. Oh iya. Tuh. Oh iya. Nah, Kakak kan sebagai guru ya Kakak. Biasanya kan ada Iya, iya, metode-metode pembelajarannya lah. iya, iya. Untuk metode metode apa yang Kakak terapkan pada 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 saat membina kepramukaan itu, Kakak? Oke. Dalam memberikan pembinaan kepada adik-adik di Kudeps SMK Miri ini, Ya. kita memberikan yang pertama adalah memberikan materi dulu, Hmm. materi semua yang ada terkait dengan eh, pramuka sendiri, terus kenegaraan, tentang lambang negara, Pancasila, dan sebagainya. Kemudian ada juga prakteknya, jadi kita tidak fokus cuma di materi aja, kita juga harus memberikan praktek langsung, karena di penegak itu kita harus lebih kreatif, tidak hanya di ruangan baca, tidak, kita lebih banyak untuk kegiatannya di luar, jadi kreativitasnya lebih dibangun. Oh ya. Hmm. Oke. Nah, untuk itu kan Kakak itu ada pandangan Kakak, ada pandangan Hmm. bagaimana pandangan Kakak mengenai dunia penegak di kepramukaan saat ini, Pak? Untuk saat ini Ya. di penegak itu sudah lumayan kompleks sih menurut Hmm. saya, karena sudah terstruktur dengan baik, di bidang-bidang masing-masing itu sudah terstruktur, jadi nggak ada kok saling apa bersaing antara kegiatan ini dan ini, enggak, itu jadi jalan barengan. Hmm. Mm-mm. Ya, nah, kemudian di suatu gudeg kan biasanya ada organisasi atau administrasi yang harus di apa diselesaikan Kakak. Iya. Lah, Mm-mm. nah, bagaimana cara Kakak untuk mengelola administrasi dan organisasi tersebut? Iya, dari pengelolaan
gugus depan ya terkait dengan administrasi. Sebelum kita melakukan kegiatan mungkin di awal tahun atau di pertengahan tahun kita melakukan pertemuan antara pembina dan ambalan. Kita melakukan rapat untuk kegiatan 1 tahunan. Jadi kita terorganisir kegiatannya. Jadi dalam 1 tahun itu kita mau melaksanakan kegiatan apa aja. Jadi kita atur. Misal ada kemah itu di bulan apa, kemudian kita mau melakukan perkemahan Bantara di bulan apa, atau mau ikut kegiatan di luar, itu juga diatur. Kemudian terkait untuk administrasi di Gudep kita itu sudah mulai untuk menerapkan pengelolaan administrasi tentang buku masuk, buku keluar, catatan siswa, kemudian buku induk, kemudian ada apa ya, protap, promes, ya seperti itu. Nah, untuk kalau reorganisasi ambalan itu, Dewan Ambalan ya, itu biasanya dilakukan bulan-bulan apa Kakak? Kalau biasanya di kita untuk reorganisasi atau setijab ya, kalau di pramukaan biasanya itu kita adakan di bulan setelah kemah HUT Pramuka. Jadi di bulan-bulan September atau di bulan Oktober. Jadi udah agak kosong kegiatannya gitu. kosong ya. Jadi enggak empuk-empukan biasanya di bulan Agustus itu ya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan pramuka pasti kan ada pro dan kontra Kakak. Iya, Dan ada banyak problematika dalam kegiatan tersebut lah. Bagaimana Kakak menghadapi problematika atau masalah yang terjadi di Gudep Kakak? Kalau masalah atau problematika itu memang nggak cuma di Gudep saya, mungkin di Gudep lain juga mengalami seperti itu. Ya kita harus bisa saling pahami atau ngerti dari kegiatan kita yang harus dijalani itu apa dulu. Kita harus ukur. Misal kalau ada kegiatan yang bertabrakan atau kegiatan berbarengan, kita utamakan yang itu emang urgent atau harus dilaksanakan di waktu itu. Jadi biar tidak ada tabrakan kegiatan ya. Nah, strategi apa yang Kakak terapkan dalam mengelola Gudep dan pembinaan penegak Kak? Untuk pengelolaan Gudep kalau dari saya ya itu tadi sudah mulai mengolah dari awal. Jadi adik-adik kita yang ambalan itu sudah mulai kita ajarkan untuk lebih rapi, lebih bisa ada surat itu disimpan, bikin surat tidak asal-asalan, pemberian nomor surat. Ya, Kak, biasanya kan ada pembina yang udah sepuh dan harus purna tugas ya Kak? Iya. Nah, bagaimana Kakak menjaga berkelanjutannya pembina dan atau organisasi Dewan Ambalan itu? Reorganisasinya seperti apa? Maksudnya seperti itu Kakak? Untuk pembina yang udah mulai purna dan ambalan yang terus berganti-ganti generasi, kita menyikapinya gini Kak. Untuk pembina yang sudah mulai pensiun, kita kan pasti juga ada regenerasi pembina. Nah, saya biasanya kalau untuk pembina, kita utamakan yang dia sudah punya kemampuan minimal. Dia itu pernah ikut kepramukaan. Paling tidak seperti itu. Jadi biar dia nggak terlalu jauh mengikuti ini. Kemudian untuk adik-adik kita ambalan, setiap tahun pasti beda regenerasinya, tetap beda. Kita juga beda pemberian sikap, pemberian materi ini. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak bisa kita paksakan yang sudah lalu-lalu dipaksakan di materi yang sekarang. Oh ya, seperti itu. Oh ya, ini pertanyaan terakhir Kakak. Ya. Bagaimana Kakak mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan? Dalam setiap kegiatan pasti kita selalu mengadakan evaluasi minimal 1 kali setelah kegiatan untuk memberikan atau memberi note kepada adik-adik ambalan apa sih kekurangan mereka, biar nanti di kegiatan berikutnya mereka bisa mengintrospeksi diri atau memberi motivasi kepada teman-teman lain yang tadinya diberikan tugas masih ada yang belum siap atau masih lalai seperti itu. Kemudian kegiatan yang mungkin nggak sesuai dengan jadwal atau apa di kegiatan berikutnya bisa lebih tepat waktu. Ya, mungkin cukup itu wawancara dari saya Kak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sama-sama Kak.
Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.